Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Sebelum memasuki materi, ada salah satu ayat yang menjelaskan keterkaitan antara ikatan kimia dan Al-Quran, yaitu pada surat An-Nabiyyah ayat 33, yang artinya, "Dan dialah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di tempat peredarannya." Hal ini berkaitan dengan ikatan kimia karena bisa dihubungkan dalam bentuk analogi. Ikatan kimia seperti ikatan kovalen dan ionik melibatkan interaksi antara partikel-partikel yang memiliki gaya tarik-menarik atau repulsif, yang mirip dengan bagaimana planet-planet dan benda langit lainnya bergerak dalam orbit mereka karena pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya masuk pada peta konsep. Ada 3 materi utama, yaitu pertama fenomena keberadaan zat di alam, kedua konfigurasi elektron stabil gas mulia, ketiga macam-macam ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan hidrogen. Selanjutnya masuk pada pembahasan pertama, yaitu fenomena keberadaan zat di alam. Fenomena keberadaan zat di alam adalah bagaimana zat berada dalam berbagai kondisi atau berubah bentuk dalam sistem alam. Fenomena keberadaan zat di alam berkaitan dengan berbagai bentuk misteri yang ada di sekitar kita, yang dapat ditentukan dalam 3 fase utama, yaitu padat, cair, dan gas. Keberadaan zat ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan komposisi kimianya. Selanjutnya ada jenis-jenis fenomena keberadaan zat di alam. Yang pertama ada padat. Dalam bentuk ini partikel-partikel zat terikat kuat dan teratur, sehingga membentuk suatu struktur yang tetap dan memiliki volume serta bentuk yang tetap. Contohnya batuan, logam, dan kayu. Kemudian ada cair. Partikel-partikel zat cair lebih bebas bergerak daripada yang ada di zat padat. Meskipun masih cukup terikat, zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah tempat zat itu berada. Air adalah contoh yang paling umum. Selanjutnya ada gas, yaitu partikel-partikel gas bergerak lebih bebas dan terpisah jauh satu sama lain, sehingga gas tidak memiliki volume atau bentuk yang tetap dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Udara di sekitar kita adalah contoh gas. Kemudian yang terakhir ada plasma, adalah bentuk zat yang terjadi ketika gas sangat dipanaskan sehingga atom-atom terionisasi, yaitu elektron-elektron terlepas dari inti atom. Plasma ini sering kita temui di bintang atau di lampu neon. Contoh fenomena yang menunjukkan keberadaan zat di alam. Yang pertama ada siklus air atau hidrologi. Air dalam bentuk cair, gas, uap, dan padat es beredar secara terus-menerus di alam melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Contoh fenomenanya hujan yang terjadi setelah uap air dari laut atau sungai menghembun di atmosfer dan jatuh ke bumi sebagai air hujan. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah fenomena yang melibatkan pergerakan magma cair dari dalam bumi yang keluar ke permukaan sebagai lava. Lava yang mendingin akan membentuk batuan padat seperti basalt yang menunjukkan perubahan zat dalam keadaan suhu tinggi. Masuk pada materi berikutnya, yaitu konfigurasi elektron stabil gas mulia. Hal ini merujuk pada susunan elektron dalam atom yang memiliki tingkat paling rendah dan stabil. Contohnya gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil karena memiliki tingkat energi terluar yang penuh sehingga cenderung tidak bereaksi dengan unsur lain. Berikut ini adalah contoh konfigurasi elektron untuk beberapa gas mulia. Yang pertama ada helium. Konfigurasi elektron cuma 1s2. Helium memiliki 2 elektron di kulit terluarnya yang membuatnya stabil. Kemudian ada neon atau Ne. Konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p6. Neon memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, kulit kedua, yang memberikan kestabilan. Selanjutnya ada argon, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Argon memiliki 8 elektron di kulit terluarnya,
di kulit ketiga yang juga stabil. Kemudian ada kripton atau Kr, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6 yang memiliki 8 elektron di kulit terluarnya sehingga stabil. Kemudian selanjutnya ada xenon Xe dan radon Rn. Kedua unsur ini juga memiliki 8 elektron di kulit luarnya yang mengartikan bahwasanya stabil. Gas mulia memiliki 8 elektron di kulit luar mereka yang dikenal sebagai aturan oktet yang membuat mereka sangat stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Helium adalah pengecualian karena hanya memiliki 2 elektron di kulit pertama yang juga membuatnya stabil. Berikutnya ada macam-macam ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang menghubungkan atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa sehingga membentuk suatu unsur yang stabil. Ikatan ini terbentuk karena atom-atom berusaha untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Biasanya dengan cara mencapai konfigurasi elektron yang lebih lengkap melalui berbagai transfer atau penyusunan elektron. Ikatan kimia terbentuk untuk mengurangi energi potensial sistem yang berarti atom-atom cenderung untuk membentuk ikatan yang lebih stabil. Secara umum ada 3 jenis utama ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Terdapat beberapa jenis ikatan kimia yang menghubungkan atom-atom untuk membentuk molekul atau senyawa. Berikut adalah macam-macam ikatan kimianya. Yang pertama ada ikatan ionik. Ikatan ionik adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara dua unsur yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang sangat besar. Dalam ikatan ini, satu atom akan kehilangan elektron dan membentuk ion positif atau kation, sementara atom lainnya akan menerima elektron yang membentuk ion negatif. Ikatan ini terbentuk karena gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang bermuatan dan berlawanan. Contohnya garam dapur NaCl di mana natrium Na menyerahkan elektron kepada klorina Cl. Kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atom berbagi sepasang elektron untuk mencapai kestabilan. Biasanya dengan mengikuti aturan oktet untuk unsur-unsur tertentu, ikatan ini terjadi antara dua unsur yang memiliki elektronegativitas yang relatif sama atau hampir sama, sehingga keduanya cenderung untuk berbagi elektron daripada mentransfernya. Contoh ikatan kovalen, molekul oksigen O2. Dalam molekul oksigen O2, dua atom oksigen berbagi dua pasangan elektron, yaitu satu pasangan elektron ikatan tunggal di setiap sisi membentuk ikatan kovalen ganda, dua elektron pasangan elektron yang dibagi. 3. Ikatan logam. Ikatan logam adalah jenis ikatan kimia yang terjadi antara atom-atom logam di mana elektron-elektron valensi bergerak bebas di seluruh struktur logam. Dalam ikatan ini, atom-atom logam melepaskan elektron-elektron valensinya dan membentuk lautan elektron yang bergerak bebas. Sementara ion-ion logam yang bermuatan positif saling berinteraksi melalui gaya tarik-menarik dengan elektron-elektron tersebut. Karakteristik utama ikatan logam antara lain, yang pertama kekonduktifan listrik dan panas. Karena elektron bebas bergerak, logam sangat baik dalam menghantarkan listrik dan panas. Yang kedua, kekerasan dan kekenyalan. Struktur ikatan logam yang teratur memungkinkan logam jadi keras, tetapi bisa dibentuk atau dibengkokkan tanpa pecah. Yang ketiga, kilau logam. Struktur ikatan logam memungkinkan logam memantulkan cara dengan baik sehingga memiliki kilau yang khas. Contoh ikatan logam yaitu tembaga Cu. Tembaga adalah contoh logam yang membentuk ikatan logam. Elektron-elektron pada lapisan luar atom tembaga bergerak bebas dalam struktur logam, yang memungkinkan tembaga untuk menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Tembaga sering digunakan dalam kabel listrik karena sifat konduktivitas listriknya. Selanjutnya keempat ada ikatan hidrogen.
Ikatan hidrogen adalah jenis interaksi yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom yang sangat elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, atau fluor dengan atom elektronegatif lain yang memiliki pasangan elektron bebas. Ikatan ini bukan ikatan kimia yang sesungguhnya, tetapi lebih merupakan interaksi yang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen atau ikatan ion. Selanjutnya, contoh ikatan hidrogen yaitu molekul air H2O. Molekul air adalah contoh yang sangat baik dari ikatan hidrogen. Dalam air, setiap atom hidrogen H terikat dengan atom oksigen O melalui ikatan kovalen. Namun karena oksigen lebih elektronegatif, pasangan elektron oksigen lebih banyak tertarik ke oksigen dan menciptakan sedikit muatan negatif pada oksigen dan sedikit muatan positif pada hidrogen. Atom hidrogen dari satu molekul air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari atom oksigen pada molekul air lainnya. Setelah ini ada contoh soal dan soal latihan, mohon diperhatikan dan dipahami.